Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan ya untuk materi kuliah manajemen proses bisnis, model, dan simulasi. Tidak terasa kita sudah menginjak minggu ketujuh dengan topik ketujuh, yaitu topik baru yang akan kita pelajari. Kita mulai kuliah ini dengan pemodelan, kemudian dilanjutkan dengan penemuan, dan saat ini kita sudah masuk kepada simulasi proses bisnis. Jadi setelah kita memodelkan, kita menemukan dengan algoritma, membentuk klaster jika ada, sekarang kita melakukan simulasi proses bisnis. Simulasi proses bisnis ini nantinya berkaitan dengan forecasting proses bisnis. Seperti topik-topik sebelumnya, untuk simulasi proses bisnis ini juga kita pecah atau kita cut menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama dan bagian kedua. Untuk bagian pertama, kita akan mempelajari metode simulasi dan persiapan data simulasi. Kemudian bagian keduanya, yaitu minggu ke-8 atau minggu depan, kita akan membahas pelaksanaan simulasi dan evaluasi simulasi. Untuk penemuan, maksud saya simulasi proses bisnis di topik ke-7 dan topik ke-8, untuk learning outcomes-nya, para peserta kuliah mampu memahami dan menjelaskan metode simulasi dan melaksanakan simulasi. Untuk simulasi, ini juga akan kita menggunakan kakas bantu untuk pelaksanaan simulasinya, yaitu CPN Tools atau Color Petri-Net Tools. Kita akan langsung masuk untuk sub-sub topik ke-7 yang akan kita pelajari adalah metode simulasi dan persiapan data simulasi. Kita mulai dulu pemberian materinya dari metode simulasi proses bisnis. Kita masuk ke materi untuk TM7 atau pertemuan ke-7 di minggu ke-7. Kita masuk ke simulasi proses bisnis pertama, seperti yang sudah dijelaskan di intro tadi. Kalau untuk learning outcome, pembelajaran hari ini adalah peserta mampu memahami dan menjelaskan metode simulasi dan melaksanakan simulasi. Untuk minggu ini kita hanya akan membahas dua subchapter saja, yaitu metode simulasi dan persiapan data simulasi. Untuk pelaksanaan simulasi dan evaluasi simulasi akan kita lanjutkan di minggu depan. Oke, let's start our class. Kita masuk yang pertama yaitu metode simulasi. Sebenarnya apa sih metode simulasi? Kita pengantar dulu. Untuk pengantar simulasi proses bisnis, secara umum bisa diartikan sebagai tiruan dari aktivitas sebuah sistem yang dibuat dengan tujuan untuk mengamati perubahan karakteristik pada sistem nyata. Jadi dibuat seolah-olah menyerupai implementasi real yang terjadi di perusahaan ataupun organisasi. Di era kecanggihan teknologi seperti saat ini, penggunaan komputer sebagai alat komunikasi dan simulasi tentu menguntungkan. Selain untuk komunikasi, kita juga bisa menggunakan teknologi untuk melakukan simulasi. Komputer dengan berbagai kakas bantunya bisa untuk mendukung pelaksanaan simulasi, bahkan tidak hanya simulasi yang sederhana, tapi juga simulasi yang kompleks. Simulasi yang kompleks ini biasanya beberapa divisi ya, dalam satu perusahaan itu ada beberapa divisi yang saling terkait, kemudian kita melakukan simulasi tidak hanya pada satu divisi, tapi seolah-olah satu perusahaan dengan berbagai atau banyak divisi. Kemudian kita lihat untuk pengantar selanjutnya, di dalam simulasi, model yang dibuat harus menyerupai karakteristik sesuai dengan sistem yang terjadi secara nyata. Simulasi ditujukan untuk melakukan forecasting dampak perubahan dari proses bisnis. Simulasi proses bisnis diharapkan dapat memperbaiki kinerja proses untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Jadi ini kaitannya juga dengan maturity model ya, level maturity, tingkat kematangan. Jika yang sebelumnya hanya berada di tingkat kedua, bisa dengan menggunakan simulasi ini kira-kira bagaimana sih strategi yang harus diterapkan di tahun depan atau di bulan depan atau di next project agar bisa meningkat level kematangan dari perusahaan tersebut. Pada course ini, simulasi dilakukan dengan menggunakan kakas bantu khusus, yaitu CPN Tools atau Color Petri-Net Tools. Walaupun tidak memungkiri ada beberapa
kakas bantu lain untuk simulasi, untuk course ini kita batasi hanya menggunakan Color Petri.NET Tools atau CPN Tools. Kemudian kita lihat selanjutnya, ini kita lihat bagan dari proses mining untuk simulasi. Ini adalah proses mining di sini ya, dari model simulasi dengan event log atau data proses, kemudian model real world process, kemudian information system akan merecord event log, ini adalah fungsi support dan kontrol, kemudian real world process ke model simulasi ini bisa di-generate atau dibuat dengan manual atau menggunakan kakas bantu. Kemudian kita masuk ke CPN Tools. Sebenarnya apa sih CPN Tools ini? Kita lihat ya untuk eh, apa makna atau guna dari CPN Tools. CPN Tools adalah kakas bantu yang digunakan untuk mengedit, mensimulasi, dan menganalisis color Petri.NET atau CPN. Ditinjau dari teknik simulasinya, CPN Tools merupakan perkakas bantu yang digunakan untuk Discrete Event Simulation atau DES. Kelebihan Color Petri.NET, kenapa kita menggunakan simulasi proses bisnis dengan CPN, karena memiliki token yang berisikan data. Jadi token tersebut akan berfungsi ketika model proses bisnis yang sudah kita bentuk itu dilakukan simulasi. Pada Petri.NET tradisional, token tidak memiliki data dan hanya digunakan untuk eksekusi model. Untuk Petri.NET tradisional ini biasanya hanya kita gunakan untuk penggambaran hingga pemodelan. Tapi untuk simulasi biasanya yang lebih diutamakan itu adalah token yang berisi data. Karena dari data itu kita bisa melakukan simulasi dan forecasting ke depannya. Sedangkan kalau misalnya tokennya tidak ada datanya, artinya kita tidak bisa melakukan simulasi ataupun forecasting. Dengan cara yang lain mungkin bisa, tetapi untuk lingkup CPN ini tidak bisa. Jadi memang tokennya itu ada datanya. Mengapa CPN Tools? Kita lihat kenapa simulasi kita menggunakan CPN Tools. CPN Tools yang digunakan untuk simulasi berguna untuk estimating the effect of some redesign yang mampu memperkirakan bahkan meramalkan atau forecasting efek dari perubahan pada proses bisnis ketika dibuat skenario yang berbeda untuk simulasi. Jadi CPN Tools akan sangat bermanfaat untuk mengestimasi beberapa perubahan dan meramalkan efek perubahan pada proses bisnis sesuai dengan skenario inputan yang sudah kita definisikan. Simulasi dapat digambarkan secara manual menggunakan CPN Tools atau secara otomatis melalui penggalian model proses event log. Simulasi ini mampu mengestimasi atau memperkirakan kemungkinan yang terjadi seandainya dilakukan perubahan dalam proses bisnis. CPN Tools adalah kakas lanjutan setelah PROM, jadi memang urutannya adalah memodelkan dulu dengan YAL, kemudian melakukan analisis dengan PROM, membuat klaster, memodelkan dengan algoritma, dengan PROM, kemudian lanjut ke simulasi yang menggunakan CPN Tools. PROM hanya mampu untuk menganalisis model proses berdasarkan event log yang ada. CPN Tools dan PROM adalah kakas bantu yang saling terkait satu sama lain. Jadi ketika kita nanti ingin menganalisis, itu kita juga bisa mempertimbangkan hasil dari PROM, kemudian kita lanjutkan dengan simulasi atau forecasting, atau bisa kita dapatkan PROM, kita dapatkan hasil color Petri.NET, kemudian kita komparasi, itu juga memungkinkan. Kemudian ini adalah tampilan dari user interface untuk CPN Tools. Jadi CPN Tools ini bisa di-download dari websitenya, yaitu http://cpntools.org/download. Jadi ini yang saya gunakan adalah versi 4.0.1 yang ada di laptop saya. Silakan nanti kunjungi websitenya, kemudian lihat manakah CPN Tools yang terbaru, latest release-nya, ataupun versi terbaru yang sudah stabil. Kemudian ini adalah tampilan dari palet pada toolbox CPN Tools. Ini ya,
Toolbox-nya ada auxiliary, create, declare, hierarchy, monitoring, net, simulation, state space, style, view, kemudian ada help dan option juga. Jadi ini silahkan dieksplor apa kegunaan dari palet pada toolbox CPN Tools ini. Kemudian untuk hands-on lab-nya seperti biasa di minggu-minggu sebelumnya juga sudah pernah kita lakukan. Silahkan semuanya menuju ke websitenya cpntools.org/download. Silahkan download CPN Tools-nya sesuai dengan platform sistem operasinya masing-masing. Kemudian lakukan instalasi CPN Tools di laptop ataupun PC-nya masing-masing. Seperti biasa, jika ada instalasi ini akan saya berikan waktu selama lebih kurang 1 sampai 2 menit sebelum kita melanjutkan ke slide berikutnya. Oke, yang sudah selesai, kita bisa lanjutkan ke materi atau slide berikutnya. Untuk yang belum, silahkan tetap melanjutkan instalasi CPN Tools-nya. Bisa di-pause dulu ya. Kemudian kita lihat persiapan data simulasi. Setelah kita berhasil untuk menginstal CPN Tools, kemudian kita mulai untuk mempersiapkan data simulasi. Data yang digunakan untuk proses simulasi adalah model proses hasil penemuan atau discovery menggunakan perkakas bantu PROM, sedangkan untuk proses simulasi menggunakan perkakas bantu yang dinamakan CPN Tools. Jadi ini kita sudah tahu ya, bedanya apa antara PROM dan CPN Tools. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Secara garis besar, proses konversi dimulai dari membentuk model proses dari event log menggunakan teknik proses mining dengan algoritma proses discovery atau discovery algorithm. Setelah model proses terbentuk, kemudian dilakukan proses decision miner untuk menggali setiap pilihan atau decision pada model proses yang tersedia. Nah, dari decision-decision tadilah kita bisa membuat alternatif atau skenario-skenario yang berbeda untuk kita lakukan simulasi. Setelah itu, discovery dilakukan kembali pada event log menggunakan algoritma organizational miner. Kenapa kita harus menggali kembali? Karena setelah kita lakukan simulasi, otomatis kita harus melakukan penemuan model proses kembali untuk bisa kita sesuaikan apakah sudah sesuai dengan SOP atau belum. Jadi di sini dimaksudkan untuk menggali informasi originator atau pelaku yang terlibat di dalam event log. Hasil decision miner dan organizational miner selanjutnya digabungkan lalu dikonversi ke CPN 2.0 CPN Tools-nya ya, menggunakan library yang telah disediakan di PROM-nya. Jadi termasuk ke dalam library atau package manager yang sudah disediakan PROM.
proses discovery hingga konversi menggunakan kekas bantu prompt. Nah, ini adalah contoh, ini adalah tampilan dari prompt ya untuk decision point analysis. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan ketika kita mempelajari analisa performance proses bisnis. Model proses yang telah terbentuk ini dilakukan proses decision mining pada prompt menggunakan library decision point analysis. Proses decision mining dilakukan dengan cara yang pertama yaitu pilih menu analysis pada prompt, kemudian klik analysis ya. Kemudian pilih decision point analysis, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini, hasil analisis decision mining-nya. Kemudian untuk proses simulasi, dalam hal pada gambar sebelumnya, decision point analysis itu berguna untuk mendeteksi rule pada model proses secara otomatis. Jadi setiap kali kita menggunakan decision point analysis, maka kita sudah bisa mendeteksi rule pada model proses secara otomatis. Jadi tidak perlu lagi kita lakukan secara manual. Nah, rule ini apa? Mendeteksi rule. Rule ini berkaitan dengan alur prosesnya. Jadi dari awal sampai akhir, apakah sekuensial atau paralel, manakah yang dikerjakan dulu, salah satukah atau bisa dua-duanya, atau bisa dua-duanya dan salah satunya. Jadi ada 3 gerbang ya, AND, OR, dan SOR, XOR. Ketika terdapat suatu percabangan pada model proses, maka kondisi apa yang menyebabkan proses berjalan ke cabang tertentu, hal ini didapatkan otomatis dari model proses hasil discovery event log. Nah, kemudian kita lihat tampilan hasil decision mining. Ini ya tampilannya ketika kita ingin menggunakan decision tree atau rules ya. Tadi dari decision point analysis modelnya, kemudian kita klik ke decision tree atau rules-nya, maka kita bisa lihat ini kecil sama dengan 8, ini besar 8. Maka life cycle instance branch 1, kemudian branch 1.2. Ini adalah contoh dari decision tree atau rules-nya. Kemudian, setelah decision proses selesai dilakukan, lakukan mining ulang pada event log yang sama menggunakan algoritma organizational miner untuk mendapatkan originator pada event log. Nah, originator di sini apa atau siapa? Originator ini adalah aktor pada perangkat lunak atau perencanaan perangkat lunak disebut aktor. Untuk originator ini biasanya bahasanya itu bahasa yang digunakan di proses mining ya, simulasi proses bisnis, manajemen proses bisnis. Jadi originator adalah pelaku yang menjalankan proses pada event log. Kemudian pilih doing similar task pada organizational miner. Kemudian kita lihat hasilnya seperti ini ya. Organizational miner, manager, clerk, ya, ini adalah originatornya atau aktor yang berperan pada proses bisnis atau model proses tersebut. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan merge pada 2 model proses, yaitu model proses hasil decision point analysis dan model proses hasil mining menggunakan organizational miner algorithm. Nah, kenapa harus kita gabungkan atau kita merge? Merge ini kita lakukan untuk menggabungkan dan mendapatkan hasil simulasi yang nantinya akan kita gunakan di CPN Tools. Jadi merge-nya menggunakan merge simulation model, library juga yang ada di prompt, jadi tinggal pakai. Kemudian perlu diketahui, pilih data simulation model sebagai reference ketika proses merge antara decision point analysis dan organizational miner algorithm tadi berlangsung di prompt-nya. Nah, ini adalah tampilan hasil merge. Nih, merge simulation model yang kita lakukan untuk SOP yang sama dari hasil decision point analysis dan algoritma organizational miner model proses yang sudah kita temukan dengan algoritma yang baru tadi. Kemudian ini kita lihat ada timing, kemudian simulation model, Petrinet model, kemudian ini adalah hasilnya. Kemudian kita lakukan proses ekspor ke file CPN menggunakan fasilitas export to CPN tools pada prompt. Ketika melakukan ekspor, pastikan perspektif dan ekstras
telah tercentang. Jadi ini yang harus diperhatikan, ketika kita tidak mencentang, itu biasanya kegagalan terjadi. Jadi tidak akan berhasil diekspor dari prompt ke CPN tools-nya. Penting untuk mencentang MXML logging dimaksudkan untuk membentuk log secara otomatis ketika model disimulasikan pada CPN tools. Setelah model proses tersimpan dalam file berekstensi CPN, maka model proses kini bisa dibuka di CPN tools untuk kita lakukan simulasi. Jadi eh, sesuai dengan tahapan yang telah dijelaskan pada slide ini, itu bisa diikuti ya nanti dengan CPN tools-nya, sampai nanti filenya dari prompt itu bisa dibuka di CPN tools. Kemudian ini adalah tampilan export CPN tools ya tadi. Kita buka prompt, kemudian kita pilih export to CPN tools, kemudian merge simulation model, kemudian next. Nah, ini adalah konfigurasinya tadi yang harus dicentang, MXML logging. Kemudian ini saya centangnya seperti ini ya, untuk perspektif data, time, execution time saja. Saya tidak membutuhkan waiting time, kecuali nanti kalau kita menggunakan double timestamp, maka kita membutuhkan waiting time plus execution time. Kemudian resource perspektif, extras-nya MXML logging, current state support, yang ketiga dan yang keempat juga saya centang. Jadi kira-kira begini ya settingannya. Kemudian klik ekspor dan selesai. Jadi selama di sini tidak ada masalah, maka nanti akan sudah berhasil terekspor dari prompt ke CPN Tools. Jadi nanti tinggal dibuka dengan menggunakan CPN Tools filenya, file hasil ekspor tadi, maka sudah bisa kita gunakan untuk melakukan simulasi dan forecasting, ramalan, dan simulasi yang tujuannya untuk perbaikan biasanya ya, perbaikan dan peningkatan. Kira-kira itu untuk hands-on lab-nya setelah berhasil melakukan ekspor prompt ke CPN Tools dan berhasil dibuka, ya. Untuk yang belum berhasil, tadi yang mendengarkan sambil mencoba, mungkin sudah ada yang berhasil. Untuk yang belum berhasil atau belum mencoba karena masih menunggu instalasi CPN Tools-nya, silahkan dicoba. Jadi gunakan event log-nya sama, tidak ada event log yang berbeda atau perubahan event log dari minggu awal kita menggunakan event log sampai minggu ini itu tetap menggunakan event log yang sama. Kemudian lakukan percobaan untuk mempersiapkan data simulasi. Jadi mulai dari setelah instalasi CPN Tools-nya berhasil, kemudian lanjutkan bagaimana caranya untuk decision point analysis dan menemukan model proses baru dengan organizational manual algorithm, kemudian convert dari prompt ke CPN Tools sampai akhirnya bisa dibuka filenya dengan CPN Tools tersebut. Kira-kira itu ya untuk hands-on lab minggu ini. Sepertinya tidak sulit karena kalau mengikuti langkah demi langkah yang sudah saya sampaikan dari awal tadi untuk subchapter kedua itu akan berhasil. Jadi silahkan diikuti dengan baik. Kemudian seperti biasa ya, kita bertemu lagi minggu depan untuk bagian keduanya dari simulasi proses bisnis. Kalau misalnya ada pertanyaan atau gagal melakukan ekspor file dari prompt ke CPN Tools, silahkan tuliskan komentar atau pertanyaan di forum diskusi untuk TM7 atau topik ke-7, minggu ke-7. Nanti akan saya bantu untuk menjawab atau menguraikan permasalahan agar semuanya bisa melakukan ekspor dari prompt ke CPN Tools. Seperti biasa, jika masih ada yang bingung, modul pengayaan, e-book, PDF itu sudah saya lampirkan di MOOC, Simulasi Proses Bisnis, Model dan Simulasi, di topik ke-7, minggu ke-7. Silahkan dibuka, dibaca untuk menambah referensi Anda semuanya. Kira-kira begitu ya untuk pertemuan kita pada minggu ke-7 ini. Kita ketemu lagi di minggu depan, masih dengan simulasi proses bisnis, tetapi sudah masuk ke 2 sub
chapter, atau subtopik terakhir. Kira-kira begitu ya semuanya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.